Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kita akan belajar mengenai Indonesia sebagai poros maritim dunia. A. Letak luas dan batas wilayah Indonesia. 1. Letak wilayah Indonesia. A. Letak astronomis. Berdasarkan gambar ini, kalian bisa melihat bahwa letak astronomis Indonesia adalah 6 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan dan 95 derajat bujur timur sampai 141 derajat bujur timur. B. Letak geografis. Letak geografis ialah letak suatu daerah atau letak suatu negara berdasarkan kenyataannya di muka bumi. Indonesia terletak di antara Samudra Hindia dan Samudra Pasifik, serta terletak di antara benua Asia dan benua Australia. Bisa kalian lihat bahwa gambar ini menjelaskan tentang letak geografis Indonesia yang terletak di antara dua samudra dan dua benua. C. Letak geologis. Letak suatu negara berdasarkan batuan yang ada pada tubuh buminya. Bagian utara dibatasi dangkalan Sunda. Bagian barat dan selatan dibatasi oleh benua Gondwana, India, dasar samudra Indonesia, dan Australia. Bagian timur laut dibatasi dasar samudra Pasifik. 2. Batas wilayah Indonesia. A. Batas fisik. Utara berbatasan dengan Malaysia, Filipina, Singapura, dan Laut Natuna Utara. Selatan berbatasan dengan Australia, Timor Leste, dan Samudra Hindia. Barat berbatasan dengan Samudra Hindia. Timur berbatasan dengan Papua Nugini, Timor Leste, dan Samudra Pasifik. B. Batas politik. Dilandaskan pada 1. Kesepakatan tahun 1824 antara Belanda dan Inggris dalam membagi kekuasaan. 2. Keputusan tetap Pengadilan Internasional tahun 1928. 3. Ordonasi 1939. Pembagian wilayah laut berdasarkan laut teritorial dan laut pedalaman. 4. Deklarasi Juanda 13 Desember 1957 tentang lebar wilayah laut sejauh 12 mil. 5. Konvensi Hukum Laut Internasional 1982 membagi jenis batas laut berdasarkan batas laut teritorial, batas landas kontinen, dan zona ekonomi eksklusif. B. Karakteristik wilayah daratan dan perairan Indonesia. Topografi Indonesia. Secara topografi, Indonesia merupakan negara kepulauan yang terdiri dari dataran tinggi, dataran rendah, perbukitan, dan pegunungan. Indonesia terletak di atas 3 lempeng bumi, yaitu lempeng Eurasia, lempeng Indo-Australia, dan lempeng Pasifik. Letak Indonesia yang berada di pertemuan dua samudra membuat Laut Indonesia menjadi pertemuan dua arus laut. Sedangkan letak Indonesia di garis khatulistiwa membuat Indonesia menerima banyak sinar matahari yang mendukung tumbuhnya plankton. Ini membuat lautan Indonesia kaya keanekaragaman hayati. Karakteristik yang termasuk wilayah perairan: danau, sungai, laut, rawa, teluk, selat, dan samudra. Batimetri perairan Indonesia. Pola batimetri yang berkembang memperlihatkan morfologi dasar laut di wilayah Indonesia mengikuti garis pantai, seperti di sekitar paparan Sunda, dan pola hasil tektonik di kawasan timur Indonesia. Tabel sumber daya laut dan pulau di Indonesia. Gambar profil arus di Indonesia. C. Perkembangan jalur transportasi dan perdagangan internasional di Indonesia. Perkembangan jalur transportasi dan perdagangan internasional di Indonesia
diawali oleh pelayaran masa kerajaan Sriwijaya dan Majapahit, Laksamana Cheng Ho, pelayaran Portugis Spanyol, dan pelayaran VOC pada abad ke-16. Peta pelayaran kerajaan Sriwijaya. Rute perdagangan kuno. 1. Transportasi air. Sebagai negara bahari, perahu dan kapal merupakan alat transportasi dan komunikasi penting sejak awal peradaban Nusantara. Setiap daerah berpantai di Indonesia memiliki jenis perahu dengan bentuk dan ornamen yang khas. Misalnya, Pinisi dari Makassar, Sope dari Jakarta, Alut Pasa dari Kaltim, Lancang Kuning dari Riau, Gelati dari Bali, dan Kora-Kora dari Maluku. Di beberapa daerah yang memiliki sungai yang banyak, transportasi utama yang digunakan adalah perahu. Mulai perahu kecil yang disebut kelotok atau ketinting, sampai perahu panjang atau longboat. Peta Alki atau alur lintas kepulauan Indonesia. Ini adalah gambar jejaring rute dan armada kapal penumpang PT Pelni. Berkaitan dengan jalur perdagangan dan distribusi penumpang saat ini, pemerintah Indonesia mengembangkan tol laut. Apakah kalian tahu apa itu tol laut? Tol laut adalah kapal yang berlayar secara rutin dan terjadwal yang menghubungkan Indonesia dari barat sampai timur dan dari utara sampai selatan. Tol laut bertujuan untuk memanfaatkan semaksimal mungkin kekayaan sumber daya kelautan dan perikanan untuk kesejahteraan Indonesia. Memudahkan masyarakat yang tinggal di daerah pesisir dan kepulauan untuk mengakses kota besar. Memudahkan anak-anak yang tinggal di pulau terpencil untuk bersekolah di kota besar, serta mendistribusikan hasil industri ke seluruh Indonesia. Rancangan Arsitektur Tol Laut Indonesia. Tol laut diharapkan dapat mengefisiensikan proses distribusi barang secara nasional. 2. Transportasi darat. Di Pulau Jawa yang menjadi pusat peradaban di Indonesia, jalur transportasi yang berkembang adalah jalur darat. Awal transportasi modern dimulai pada masa pendudukan Belanda. Belanda membangun jalur kereta api dengan rute Batavia-Buitenzorg atau Bogor. Untuk transportasi dalam kota, menggunakan tram yang dijalankan dengan mesin uap. Saat ini, alat transportasi yang digunakan adalah bus dan kereta listrik. Di masa depan, rencananya akan dibangun monorail yang lebih canggih. 3. Transportasi udara. Untuk kemudahan transportasi, pada tahun 1948, Presiden Soekarno membeli 2 pesawat dari Singapura. Kedua pesawat itu menjadi cikal bakal perusahaan penerbangan di Indonesia, yaitu Garuda Indonesia. Industri penerbangan nasional dirintis di Yogyakarta. Salah satu hasil rancangannya adalah pesawat Sikumbang yang terbang pertama pada 1 Agustus 1954. Letak geografis Indonesia serta posisinya yang berada di jalur lalu lintas perdagangan dunia mampu mendatangkan keuntungan secara ekonomis bagi Indonesia. Letak strategis ini tidak bisa dipandang sebelah mata karena 50% armada kapal dunia lewat Selat Malaka. Setiap tahunnya ada 50.000 pedagang kapal besar yang melewati Indonesia. Tapi persoalan bagi Indonesia adalah bagaimana mengembangkan angkutan laut yang kompetitif dan bagaimana mengembangkan pelabuhan yang ada di Indonesia agar memenuhi standar internasional. Saat ini, Indonesia telah memiliki kawasan pelabuhan strategis dengan standar internasional di kawasan Sabang, namun belum bekerja secara optimal. Dari posisi Indonesia di jalur strategis menjadi peluang besar dalam hal peningkatan sektor perekonomian, dan sangat penting untuk ditindaklanjuti mengingat dorongan pemerintah untuk mewujudkan Indonesia sebagai poros maritim dunia. Terima kasih atas perhatiannya. Kalian bisa mengirimkan pertanyaan melalui email yang ada di halaman ini.